kita udah di posisi ini ya. Wah, karena ketahuannya di mana? Fix cost kita kan bulanannya. Harus apa nih gini. Wah, di situ itu mulai panik dan mulai berpikir. Ini aku mau nanya, dari 2008 sampai ke 2020 ini udah jalan 12 tahun. Kalau dari sudut pandang Mas Agung sendiri, peak-peaknya pariwisata Bali itu sebenarnya terjadi di tahun berapa sih? Dari 12 tahun ini ya, kita kan kalau ke depannya belum tahu prediksinya gimana. Yang mungkin bisa ditakarnya dari, tahun itu aku bisa dapat sampai 10 atau 20 proyek hotel dalam setahun dan itu peaknya misalkan. Di bawah ini ya, di bawah 2015 lah. 2015 ke bawah. Itu dari start Putri Bali ada sampai 2015 itu lagi booming banget project, dan kita udah nggak usah gaul lah istilahnya. Diem aja tuh projectnya datang. Gitu. Begitu 2015 sampai 17 bukan cuma tiarap kita. Nyungsep banget. Pandemi itu. Kita ngerasain naik turun tuh di situ. Benar-benar sebagai owner aku sama Pak Indra tuh sampai deg-degan tuh. Mau gajian, duitnya nggak cukup, harus cari utangan. Kita nggak gaji diri kita, kita nggak usah gaji diri kita sendiri, yang penting anak-anak gajian itu. Di situ baru kerasa bahwa mana nih desainernya nih, kita nggak jadi desainer nih. Karena kan dulu selalu berpikirnya kayak air aja ngalir kan, nggak pernah. Setelah itu baru kita mulai berpikir, oh ini harus dipikir beneran. Gitu. Jadi semenjak 2017 tuh dari Mas Agungnya sendiri tuh mulai ganti strategi buat memarketingkannya kah atau gimana tuh? Maksudnya tadinya terima bola sekarang jadi jemput bola gitu atau? Kalau dari jemput bola sih pasti udah dari dulu ya, kita berdua kan seneng gaul juga kan, seneng bergaul lah istilahnya, seneng berteman sama orang kan dari situ. Cuman 2017 kami berdua ya nggak tahu, waktu itu tiba-tiba ada baru mulai lagi. Jadi dari 2015 sampai 17 itu nggak ada project hotel satupun. Jadi cuma restoran gitu, rumah gitu, villa gitu, restoran gitu aja, bolak-balik gitu kan. Mau ada dealing ini nggak deal, pokoknya susah. Itu tahun-tahun susahnya Putri Bali itu. Akhirnya 2017 titik balik kita berpikir serius itu 2019 malah. Kita baru sadar, kita udah di posisi ini ya. Wah, karena ketahuannya di mana? Fix cost kita kan bulanannya. Harus apa nih gini. Wah, di situ itu mulai panik dan mulai berpikir. Telat kan? Setelah dari tahun sekian, cuman ya nggak ada yang telat sih gitu. Terus ngobrol sama Jongnya juga banyak ya ngasih ini ke aku, maksudnya kita sharing, ngobrol, kita punya pola pikir yang sama. Kalau dia sih bisnis banget ya orangnya, jadi ngobrol akhirnya baru kita kebuka. Karena untuk di Bali kan nggak ada role model seperti kayak Hadi Prana kalau di Jakarta, yang memang sudah, atau Airmas yang establish bironya, mau prinsipalnya ada nggak ada, jalan aja sendiri bironya. Kan di Bali kan ada Popo Danes juga. Tapi tetap semua one man show. Masih semua one man show. Tak pakai nama perorangan ya? Bukan, pakai nama perorangan boleh, tapi sistemnya harusnya udah sistem perusahaan yang benar, udah jalan ya. Sekarang misalnya kayak 2G nih, kalau Evan atau Pak Renaldo nggak ada atau mau retire, ini harusnya udah bisa jalan dong, kan gitu.
Masa mau kita terus nih ya? Itu tuh aku baru 2019 kepikiran untuk itu. Kita udah coba sih Pak, tapi nggak berhasil. Tapi kayaknya harus dicoba terus Pak, karena kita masih bekerja. Usia kita masih sangat usia produktif kan, gitu loh. Iya. Kemarin sih saya udah ketemu permasalahannya apa, kenapa kok sampai nggak jalan? Karena pada saat itu kan saya sama Evan goalnya udah kecapai semua nih. Pada saat kita udah goalnya kita kecapai, itu why-nya kita ini kabur Pak. Jadi terkaburkan. Kenapa? Jadi why we are in this industry from the very beginning. Jadi kemudian ya itu akhirnya malah saya ke saya tipikal orang yang selalu cari tantangan sih. Jadi saya kalau semuanya itu berjalan kayak air tenang gitu, itu kayak saya merasa there's something wrong. Kayak besok ini kiamat. Iya. Ya kan? Jadi akhirnya saya coba cari weakness saya di mana. Weakness saya adalah di public speaking and direct selling. Jadi akhirnya saya nyemplung di MLM lagi, di mana bisnis pertama saya malah MLM memang tahun 95 waktu saya SMA 1. Jadi balik lagi, di situ saya dapat banyak mentor. Ya itu baru kemudian ya ini saya baru tahu lagi why saya apa. Nah, ya itu kemudian saya dapat Simon Sinek itu Pak, Start with Why. Nah, ternyata kegagalannya 2G pada saat untuk bisa jalan sendiri itu karena kita tidak, kasusnya sama dengan Walmart. Jadi Walmart ini dia kenapa kok begitu ownernya mati, Walmart ini langsung hancur berantakan di tangan anaknya. Karena ownernya yang mendirikan Walmart tidak berhasil menuliskan why-nya dalam kata-kata. Nah itu. Nah sekarang ini makanya kita starting lagi dari tahun kemarin, akhir tahun 2019 tepatnya. Itu kita mulai kayak ngadakan workshop seperti itu. Terus sampai akhirnya kita build movement untuk Indonesia, yaitu namanya Avis ID. Untuk membawa industri kita Archviz ini di Indonesia ini semakin terkenal supaya kita jadi dapat spotlight lah. Jadi salah satu negara yang harus diperhitungkan. Itu sudah mulai ini Pak. Itu sudah mulai agak ribut sebenarnya. Iya. Aku kan pengennya kayak gitu juga. Jadi bukan kita meninggalkan. Iya. Tujuan kita masuk ke industri ini. Iya. Tapi kita bisa membuat something different, iya. Iya. Jadi kita nggak melulu sibuk di project aja gitu. Ini kan yang dibuat 2G ini udah akhirnya 2G punya akademi. Ini sebenarnya udah remote Pak sebenarnya. Kita sih udah nggak pegang produksi itu udah 3 tahun Pak. Wah itu kan. Jadi saya sama Evan malah lebih hebatan artisnya kita daripada saya sama Evan sekarang. Kita aja masih sering, ini dulu shortcutnya apa ya? Malu-maluin gitu. Apalagi live ya, kayak gitu tuh. Malunya bukan main. Tapi enggak apa-apa, itu malah kelihatan kita apa adanya ya. Enggak. Kita kan nggak perlu tampil jadi orang yang paling hebat. Betul Pak. Itu yang paling most of the time apa adanya. Betul. And most of the time is all about struggle sih sebetulnya kalau menurut saya. Orang lebih suka kalau melihat struggle-nya orang. Makanya saya selalu ingat bahwa saya selalu, sampai sekarang pun saya selalu berpikir, saya ini tidak punya uang. Kayak gitu. Karena ya saya cuma berpikir uang yang ada di bank saya ya cuma untuk istri sama anak-anak saya gitu. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.